Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Huriyah Amani Adwan dari Program Studi Pendidikan Fisika Universitas Mataram. Pada kesempatan kali ini, mari kita belajar fisika bersama mengenai materi elastisitas. Berikut kompetensi dasar yang terdapat pada materi elastisitas, serta indikator pencapaian kompetensi yang diharapkan dapat dicapai pada pembelajaran kali ini. Pernahkah kalian berkendara melewati jalanan yang terdapat polisi tidur? Eits, polisi tidur yang dimaksud di sini bukan polisi yang sedang tidur ya, melainkan alat yang digunakan agar pengendara mengurangi kecepatan saat melewatinya. Nah, dari pertanyaan sebelumnya, kira-kira apa ya hubungannya dengan materi elastisitas? Jadi, pada setiap kendaraan terdapat shock breaker atau alat peredam kejut yang dapat mengatasi setiap guncangan pada kendaraan. Tanpa peredam kejut, berkendara akan terasa tidak nyaman dan akibatnya bisa membahayakan keselamatan pengendara. Cara kerja peredam kejut adalah dengan menyerap setiap guncangan, kemudian mengubahnya menjadi gerakan yang elastis. Lantas, apakah yang dimaksud dengan gerakan elastis? Nah, untuk mengetahuinya, yuk kita simak penjelasan berikut ini. Elastis merupakan sifat benda yang memiliki kemampuan untuk kembali ke kondisi awalnya saat gaya yang diberikan pada benda dihilangkan. Inilah yang dimaksud dengan elastisitas. Berikut merupakan contoh benda yang memiliki sifat elastis dan dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Adapun benda yang tidak memiliki kemampuan untuk kembali ke kondisi semula setelah gaya yang diberikan dihilangkan, maka artinya benda tersebut bersifat plastis. Contoh benda plastis yakni seperti plastisin, tanah liat, dan adonan tepung. Perlu diketahui, benda yang awalnya bersifat elastis dapat kehilangan sifat elastisnya apabila gaya yang diberikan pada benda telah melampaui batas elastisitasnya. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah grafik hubungan antara gaya dan pertambahan panjang pegas. Dapat dilihat pada grafik terdapat titik O, P, dan Q. Garis penghubung antara titik O dan P merupakan garis linear yang menjelaskan bahwa gaya akan sebanding dengan pertambahan panjang pegas. Antara titik O dan P ini merupakan daerah elastis. Apabila gaya yang dikenai pada pegas terus diperbesar hingga melalui titik P, maka pegas menjadi plastis akibat telah melampaui batas elastisitasnya. Daerah yang dibatasi antara titik P dan Q merupakan daerah plastis. Selanjutnya, apabila gaya pada pegas terus-menerus diperbesar hingga melalui titik Q, maka pegas akan patah, karena titik Q merupakan titik patah pegas. Pada elastisitas, terdapat 3 besaran yang harus kita kenali, yakni tegangan, regangan, dan modulus elastisitas. Besaran pertama yakni tegangan. Tegangan adalah gaya yang bekerja pada setiap satuan luas penampang dan dirumuskan dengan sigma sama dengan F per A. Besaran kedua yakni regangan.
Regangan merupakan perbandingan antara pertambahan panjang benda dan panjang mula-mula. Dirumuskan dengan epsilon sama dengan delta L dibagi L0. Besaran yang terakhir yakni modulus elastisitas. Modulus elastisitas merupakan perbandingan antara tegangan dengan regangan dan dirumuskan dengan E sama dengan sigma dibagi dengan epsilon. Nah, agar teman-teman semakin paham, mari kita coba simak contoh soal berikut ini. Seutas kawat logam dengan jari-jari 0,007 meter dan panjangnya 0,6 meter digantungi beban dengan massa 0,1 kg. Kemudian mengalami pertambahan panjang sebesar 0,003 meter. Jika percepatan gravitasi bumi sebesar 9,8 meter per sekon kuadrat, hitunglah nilai tegangan, regangan, dan modulus elastisitasnya. Nah, untuk memudahkan menjawab soal ini, kita tulis terlebih dahulu besaran apa saja yang diketahui pada soal, kemudian masukkan nilai besaran tersebut pada rumusnya. Akhirnya, sampailah kita kepada penghujung pembelajaran. Semoga penjelasan materi ini dapat lebih membantu teman-teman dalam memahami konsep elastisitas. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.